Baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di kembali dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan membaca doa. Silakan satu orang berdoa. Ayo. Silakan. Teman-teman sedang kita mulai belajar tentang kebaikan kita berdoa. Mulai. Baik, mudah-mudahan doa kita ini bisa mengantarkan persaudaraan kita mengajar kita pada hari ini. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mengecek hadirnya. Siapa yang hadir? Lena, apa? Aswin, Delman. Oke, baik. Bentuk nasionalis kita atau kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, maka kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa dirjen? Silakan. Itu lagu satu nusa satu bangsa. Oke. Silakan. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, depan. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mengecek dengan teman kita tentang mata pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Apa? Siapa? Al-Quran adalah kitab suci. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jadi benar ya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat bahwa tujuan kita setelah kita mempelajari materi ini, maka ini yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Kalian bisa buat peta konsep. Tahu peta konsep? Seperti diagram untuk pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan sholat. Jadi sholat itu dimulai dari apa dulu, habis itu sampai terakhir apa. Oke, bisa. Tentu dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, perbuatan jahat lainnya. Kenapa bisa? Nah, nanti sebentar kita jawab. Kemudian nanti kita kalau masih belum paham, dan setelah pelajaran ini, insya Allah kita akan paham tentang cara pelaksanaan sholat. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita tes begini dulu. Satu, sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, baru ke isya, itulah sholat 5 waktu. Kemudian untuk mengetahui minat belajar Anda apakah seperti apa, di depan ini sudah ada QR code atau barcode, ya QR code. Silakan di scan, kemudian dijawab soalnya. Silakan. Dan terlalu dekat. Itu silakan dijawab.
Kemudian disitulah akan saya tentukan kelompoknya masing-masing. Setelah saya cek hasil asesmennya, maka saya bagi menjadi dua kelompok. Yang silakan digabung bedanya, kemudian kita diskusi. Kelompok visual. Ini visual ya. Kelompok visual itu tugasnya membuat mindmap atau peta konsep. Peta konsep tentang pelaksanaan sholat. Oke. Kelompok audi auditor. Kemudian ini adalah kelompok visual. Oke, dengarkan. Baik. Dengar. Itu kalian baca-baca. Apa? Dengar ini. Kalian baca-baca setiap konsep tentang tata cara pelaksanaan sholat. Jadi ini ada gambar, tinggal kamu coret ini misalnya apa? Tinggal. Ini diberikan keterangan. Ini apa ini? Misalnya sini ada berdiri itu, kemudian ini terjadi Oke, bisa. Silakan dibaca Pak. Jadi silakan dibaca-baca kemudian dikerjakan semua kelompok. Dan ini saya akan nilai, saya akan nilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Kalian baca saja. Itu jadi kalau kita tahu, kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan ada di situ. Jadi sebentar dibaca satu orang. Ini lagi. Kalau menurut saya dibaca, ada lagi. Kembali. Mau sah? Saya kan belum. Ini lagi. Sudah tak? Jadi kotak ini namanya kotak konsep. Tinggal soal wajib, berjamaah, tidak maksudnya. Tinggal kamu nanti.
ini sudah tak? Sudah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya presentasi. Oke, jadi masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil visual. Silakan dipresentasikan apa yang kalian buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah membuat peta konsep dan akan mempresentasikannya. Lihat. Dalam tata cara sholat, yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat, yang keempat rukuk, yang kelima sujud, dan yang keenam duduk di antara dua sujud dan kiblat salat. Itu saja. Saja akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya jelas ya? Oke, berikan aplaus kepada kelompok visual. Silakan. Presentasikan apa yang kalian bikin. Silakan. Silakan. Apa itu? Berapa itu tadi? Berapa sudah didiskusikan ya?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jadi kita hasil presentasi daripada kelompok auditori dan kelompok visual. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, pada kita hari ini, kita bisa lihat sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal sehat. Selain sebagai kewajiban, sholat juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ini adalah syarat sah untuk pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalnya dia sering sholat, tetapi dia masih mencuri, masih merampok, berarti masih ada yang sholat, kan? Sholatnya masih ada yang salah itu. Belum sholat baik-baik itu. Apakah senang belajar hari ini? Senang. Kemudian apakah belajar disampaikan dapat dipahami dengan baik? Baik. Oke. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa kita implementasikan dalam setiap kehidupan kita atau setiap kita berada di lingkungan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar masalah sujud. Ada 3 sujud. Kita bentuk yang pertama sujud syukur. Kemudian sujud sahwi. Bisa. Oke. Sebelum saya tutup, saya harap pelajaran sholat ini bukan sekedar dipelajari, sekali lagi bukan sekedar dipelajari, tetapi kita harus aplikasikan, kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sholat itu seperti ini, tetapi kita sudah laksanakan sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Pertama kali dihisab. Oke, demikian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita paham dan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.